Contohnya yang membunuh Namrud, Bu. Apa? Nyamuk, Pak. Nyamuk masuk ke telinganya, Bu, nggak bisa keluar, berterbang-terbanglah dalam kepalanya nih, Pak, nyamuk. Jadi gatal, nggak bisa digaruk. Cara garuknya apa, Bu? Minta pukul dia baru enak garuknya, Pak. Puas pengawalnya melepuk dia tiap hari, Pak. Sal gatal lepuk kan muka aku, son banget dia, Pak. Habis kena lepuk aja dia, Bu. Akhir mati Namrud karena nyamuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Camat Bukit Raya, Bapak Tengku Ardi Dwi Sasti SSTP MAP, yang sama-sama kita hormati alim ulama kita, juga buya kita, ketua masjid kita Bapak Haji Asrori MA beserta pengurus. Yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT, orang-orang tua kami, serta hadirin hadirat dan anak-anak kami, Bapak Ibu semua, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Sebenarnya Bapak Ibu, hadir saya malam hari ini di sini ada sedikit drama sebetulnya. Jadi dari Kamis yang lalu itu, Pak, sampai hari Minggu saya itu safari dakwah di Dumai dan Rohil. Masih di hari ini seharusnya. Jadi malam ini saya seharusnya mengisi di Dumai Islamic Center maghrib ini. Nanti isanya Ustadz Taki Malik, jam 10 paginya Ustadz Dery Sulaiman, Pak. Tapi rupanya panitia salah arti apa yang dikatakan Pak Wali Kota Dumai. Dia bilang Ustadz Dery Sulaiman sama Ustadz Taki Malik. Akhirnya waktu itu saya pun dibatalkan. Dibatalkan berarti kan saya kosong nih malam, Pak. Diselamatkanlah jadwal saya oleh Ustadz Asrori. Nah, Asrori ini menyelamatkan, Bu. Rupanya setelah diselamatkan oleh Ustadz Asrori, tim akhirnya kelabakan, Pak. Membujuk Ustadz Asrori untuk melepas saya ke Dumai. Tentu Ustadz Asrori tidak mau, Bu, ya. Jadi naik juga nama saya di Dumai sekarang nih, Pak, berkat beliau nih. Rupanya tidak sembarangan, rupanya tidak mau Ustadz Asrori waktu itu melepaskan. Jadi saya berterima kasih sama Ustadz Asrori dan pengurus serta Bapak Ibu semua bisa hadir malam ini di sini. Jadi Pak, berawal dari rapat di Darun Nadwah namanya. Waktu rapat di Darun Nadwah itu kepala-kepala suku yang ada di kota Mekah. Rupanya Bapak Ibu, ada yang hadir rapat itu, Pak, iblis yang menjelma menjadi tokoh masyarakat Najd, pakai baju kebesaran masyarakat Najd. Jadi ikut rapat dia. Nah, jadi ini iblis nih, Pak, dia menampakkan dirinya, Bu, sebagai seorang tokoh masyarakat. Jadi waktu rapat itu sebetulnya tidak ada untuk membunuh Rasulullah, Pak. Hasil rapat, bagaimana kalau kembali kita boikot keluarga Muhammad dan sahabatnya? Semua audien rapat setuju, Pak. Datang iblis ini. Maaf, saya tidak setuju, kata iblis. Akhirnya tukar lagi, karena orang segan nengok baju dia. Bagaimana kalau kita asingkan saja Muhammad ini, kita keluarkan dari Mekah ini? Semua orang setuju, Pak. Iblis ini tetap bilang, saya tidak setuju. Apapun keputusan rapat waktu itu tidak ada membunuh Rasulullah. Semua orang setuju, dia sendiri tidak setuju. Akhirnya kata ketua rapatnya, jadi menurut Bapak apa yang harus kita lakukan? Kumpulkan pemuda-pemuda Quraisy ya, sebanyak ini yang gagah-gagah ini kepung rumah Muhammad itu.
Keluar dia dari rumah, langsung tusuk badannya ramai-ramai. Jadi mereka tidak bisa nuntut, karena seluruh suku ikut. Wah, berlian ide Bapak nih Pak, baru terpikir oleh kami. Akhirnya diterimalah ide iblis ini Pak. Jadi maka kalau bapak-bapak rapat, ada yang tidak setuju, tengok betul mukanya Pak. Takut iblis ikut rapat Pak. Orang setuju semua, dia sendiri tidak setuju Pak kan. Tentu tengok betul muka ini betul Bapak nih Pak, ragu lah kami jadinya. Orang setuju, dia sendiri tidak setuju. Nah setelah diputuskan itu Pak, mereka mulailah mengepung rumah Rasulullah SAW. Begitu dikepung itu Pak, Ali disuruh Rasulullah untuk menggantikan di tempat tidur beliau. Jadi tetap Bu, walaupun seorang Nabi, strategi itu tetap dipikirkan. Ali, kau tinggal, kau kembalikan barang-barang orang Quraisy yang ada bersamaku. Jadi anehnya orang-orang Quraisy itu, dia tidak suka sama Rasulullah, tapi mereka percaya Pak. Nitipkan barang, dagangan itu percayanya ke Rasulullah. Dan Rasulullah pun tidak pernah berbohong. Makanya kata Rasulullah, selesaikan barang-barang mereka, Ali nanti kau menyusul. Begitu dikepung, Rasulullah keluar dengan santai Pak. Itu yang kata Allah, waja'alna minhum min baini aidihim sadda wa min khalfihim saddam fa'usainahum fahum la yubsirun. Ditutup depan dan belakang mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Tapi ini untuk Rasulullah, kalau Bapak jangan coba lagi Pak, tetap nampak, percuma walaupun baca betul ini. Kadang orang kita ini itulah Pak ya, misalnya anaknya setelah di USG, Bu nih anaknya ternyata laki-laki. Itu nanti pasti ada yang bilang, baca surat Yusuf Bu, biar ganteng anak ibu. Nggak akan meleset dari wajah bapak mama ya Bu, percuma. Jadi bukan untuk itu ayat itu dibaca Pak. Sempat Bu, ganteng anak nih, berkelahi Bu sama bapak jadinya. Itu heran suami Pak, aku buruk deh, kau biasa aja. Kok bisa anak kita seganteng nih, kau jujur-jujur aja loh kau sama aku. Atau berkelahi jadinya Bu. Itu curiga suaminya Pak. Jadi bukan untuk itu ayat Al-Quran itu. Nah jadi begitu Rasulullah keluar, itu Abu Bakar sudah diberitahu beberapa hari sebelumnya Pak. Jadi inilah pentingnya kawan yang baik itu. Kata Rasulullah, pilihlah siapa yang menjadi kawanmu, karena agamamu mengikut kepada agama kawanmu. Kalau kita ingat lagi Bapak Ibu, Rasulullah itu kan dulu mengembala kambing Pak. Waktu mengembala kambing tuh Rasulullah kena pengaruh buruk dari kawan-kawannya sesama pengembala kambing. Muhammad, sesekali turunlah kau ke Mekah. Ada penyanyi sesi seksi, body mantap-mantap, nontonlah kau, biar kami jaga kambing kau. Apakah Rasulullah terpengaruh? Iya. Kalian betul jaga kambing aku? Iya. Berangkat Rasulullah Pak. Cuman Allah maha menjaga Bu. Belum sampai Rasulullah ke tempat acara, tertidur Rasulullah. Jadi tidak jadi nonton Bu, itulah rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi kadang-kadang tidur itu merupakan rahmat dan kasih sayang Allah. Maka pas kadang dengar pengajian banyak orang tertidur tuh Bu ya. Nah, sebetulnya itulah Pak. Itu mungkin bagian rahmat dan kasih sayang Allah. Orang aja di rumah udah pakai tempat tidur, pakai AC payah tidur Pak. Ini duduk bisa tertidur. Kemana mau dicari nikmat yang macam ini lagi? Jadi kalau Bapak Ibu payah tidur, datanglah ke pengajian. Biasa mudah tertidur Pak. Dan saya tidak pernah menegur Pak. Nah, saya tidak pernah menegur. Nah dari sini kita tahu Bu, bahayanya pengaruh kawan. Besoknya Rasulullah balik. Ditanya oleh kawan-kawannya, bagaimana Muhammad, mantap nggak? Apa yang mantap? Aku aja tuh tidur, kata Rasulullah. Coba ulang lagi Muhammad, diulang lagi, tertidur lagi Pak. Begitu Rasulullah bangun besoknya, di situ Rasulullah memantapkan hati untuk berhenti menjadi pengembala kambing. Ah, itulah Pak, menjaga diri itu Pak. Orang banyak bilang kita tidak boleh pilih-pilih kawan. Rasulullah nyuruh kita milih Pak. Pilihlah kawan, kata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang dengan berteman dengannya engkau bisa semakin tinggi imanmu kepada Allah. Itulah orang yang harus dijadikan kawan. Jadi kalau rasanya di tempat pergaulan kita membuat iman kita menipis, tidak bergaul jauh lebih baik. Makanya Abu Bakar tuh yang terpilih itu Pak. Abu Bakar ini terpilihnya Bu, jauh sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi, sebetulnya dia sudah punya firasat.
Ketika dia berumur 16 tahun, Rasulullah berumur 18 tahun. Rasulullah lebih tua 2 tahun 6 bulan daripada Abu Bakar Siddiq. Dari Umar, Rasulullah tua 12 tahun. Begitu pergi berdagang ke Syam, itu Rasulullah berteduh di bawah pohon bidara, Pak. Jadi ada rahib Nasrani di Syam itu bertanya ke Abu Bakar, Abdullah, nama Abu Bakar ini kan Abdullah bin Utsman. Abdullah, siapa laki-laki yang tidur di bawah pohon bidara itu? Kata Abu Bakar, namanya Muhammad bin Abdullah. Tidak ada yang tidur di bawah pohon bidara setelah Isa alaihissalam, melainkan dia adalah Rasul akhir zaman. Itu umur 16 tuh, Pak. Dan cerita itu disimpan oleh Abu Bakar Siddiq. Begitu Rasulullah menyatakan dirinya sebagai Nabi, Abu Bakar nanya, Pak, kalau betul kau seorang Nabi, apa bukti kebenaran kenabianmu? Ketika seorang rahib bertanya kepadamu, siapa yang tidur di bawah pohon bidara itu? Dan kau menjawab Muhammad bin Abdullah. Setelah itu dia katakan, tidak ada yang tidur di bawah pohon bidara setelah Isa alaihissalam, melainkan dia seorang Rasul akhir zaman. Itu langsung dipeluk oleh Abu Bakar Siddiq, Pak. Karena dia tidak menceritakan cerita itu kepada seorang manusia pun. Nah, makanya Abu Bakar itu yang terpilih itu, Pak. Harta dan jiwanya dia korbankan untuk Islam ini. Abu Bakar itu ketika bersedekah, saking banyaknya Rasulullah nanya, Pak, sebanyak ini kau sedekah Abu Bakar, berapa yang kau tinggalkan di rumah? Kata Abu Bakar, aku meninggalkan Allah dan Rasulullah di rumahku. Artinya habis. Dan walaupun dia donatur besar, ikut juga susah, Pak. Kalau kita biasa kan udah banyak nyumbang santai, Pak. Diajak gotong royong nggak mau, lagi biasa gitu, Pak ya. Dan kita pun maklum, dia udah banyak berderma, apalah harus kita ajak, Pak. Tapi kalau sahabat Rasulullah enggak, donatur ya, jiwa pun iya, Pak. Nah, jadi Bu ya, begitu berangkat dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ini mengarah ke arah yang berlawanan dari Madinah. Itulah sampai di Gua Sur itu, Pak. Apa kata Abu Bakar Siddiq sambil menangis bercerita kepada Umar? Tidak ada hari yang lebih indah dari hidupku Umar, selain ketika aku berhijrah dengan Rasulullah dan Rasulullah tidur di atas pangkuanku. Jadi waktu sampai di Gua Sur itu, Pak, apa kata Abu Bakar Siddiq? Ya Rasulullah, tetaplah kau berada di luar, biar aku yang masuk terlebih dahulu ke dalam gua ini. Jadi kalau terjadi apa-apa yang membahayakan ya Rasulullah, biarkan aku yang kena, asal jangan dirimu. Oh, itulah sayangnya Abu Bakar kepada Rasulullah. Begitu Abu Bakar masuk, Pak, rupanya di sekeliling gua itu banyak lubang-lubang ular, yang ularnya masih ada di dalam, Bu. Apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq? Membuka gamisnya, dia robek-robek, dia tutup semua lubang ular itu. Udah buka baju, tinggal lagi bawahan saja, celana panjangnya mungkin, sirwal lah. Baju sudah habis, hanya tinggal celana, rupanya ada 2 lubang ular di bawah kaki Abu Bakar Siddiq, Pak. Akhirnya apa yang dilakukan Abu Bakar? Dia tutup dengan kedua kakinya. Ular ada di dalam tuh. Kalau bapak diajak Rasulullah, menyesal bapak tuh, duit awak habis, awak mati Pak dibuatnya. Awak payah dagang ini. Nah, itu makanya Pak ya. Apa kata Rasulullah? Sehebat apapun umat di masa depan beribadah, nilainya sama dengan tidurnya sahabatku. Tidak akan kuat kita kuat mental seperti itu, Pak. Ditutup oleh Abu Bakar Siddiq dengan kedua telapak kakinya, baru dia panggil Rasulullah. Ya Rasulullah, masuklah ke dalam, sudah aman. Begitu Rasulullah masuk, karena posisi Abu Bakar dalam gelap, nampak wajah Rasulullah dari arah terang, aku melihat betapa letihnya wajah Rasulullah. Maka aku katakan, ya Rasulullah, tidurlah di atas pangkuanku. Kaki sedang menutup lubang ular, Pak. Rasulullah tidurlah di atas pangkuannya. Tapi kata Abu Bakar, itulah hari yang paling indah dalam hidupku. Sesayang bapak sama istri, Pak, berapa menit bapak sanggup istri di pangkuan bapak? Kadang baru 2 menit, nah, berat. Apa-apa yang kau makan berat badannya. Sesayang-sayang siapa sama cucu, berapa lama sanggup memangkunya. Ini dalam keadaan posisi menutup lubang ular, Rasulullah tidur di atas pangkuannya. Rupanya pas tengah malam, Pak, ular yang di dalam lubang yang ditutup Abu Bakar Siddiq ini langsung diserangnya kaki Abu Bakar, tergoyang, langsung dia serang, Pak.
Apa kata Abu Bakar Siddiq ke Umar, Pak? Sekujur tubuhku mampu menahan sakitnya gigitan itu, tapi mataku tidak sanggup, Umar. Mata nangis, Pak. Badan sanggup nahannya. Kita kena gigit lipan aja, siapapun di atas pangkuan kita ini telambung semua, Pak. Nggak ada, enggak ya. Walaupun nanti menyesal kita, yang penting telambung dulu nih, Pak. Tapi ini ditahan. Jatuh air mata Abu Bakar Siddiq menyentuh pipi Rasulullah, langsung terkejut Rasulullah terbangun. Karena kita semua tahu Bapak Ibu, di Arab Saudi itu malam itu sangat dingin, angin kencang. Air mata terbagi dua. Dalam ilmu psikologi, air mata karena bahagia, karena haru, anak lulus ujian, anak nikah, itu air mata yang keluar dingin. Kalau kita sakit, kecewa, benci, marah, air mata yang keluar panas. Itu ilmiah, Pak. Jadi Abu Bakar Siddiq dalam keadaan sakit, jatuh air mata panas, cuaca dingin, makanya terkejut Rasulullah. Karena panas jatuh ke pipinya, makanya terbangun Rasulullah. Jadi kalau ada orang kematian istri, kematian suami, menangis, dia jangan percaya dulu, Pak. Rasa dulu air matanya tuh. Karena saya pernah dulu, Bu, bawa bapak kematian istri, Pak. Itu foto istri itu dipeluk, Pak. Siapapun datang dijelaskannya foto tuh. Ini istri saya, kenangan kami sangat banyak. Macam-macam lah, Pak. Pas saya datang, Ustadz, dipeluknya saya, Pak. Terasa saya air mata bapak tuh dingin, Pak. Ini senang bapak ini, bukan sedih nih. Saya enggak mau berurusan, takutnya saya ilmiah ini salah nih, Pak. Ternyata betul, Bu. 2 minggu sudah tuh nikah bapak tuh, Pak. Udah ada stok ya, Pak ya. Dan itu tidak bisa dipungkiri, itu ilmiah. Nah, terbangun Rasulullah, begitu terbangun, kata Rasulullah, kenapa kau menangis, Abu Bakar? Kakiku digigit ular ya Rasulullah. Langsung duduk Rasulullah. Bagian mana yang digigit? Dilihat oleh Abu Bakar sedikit. Diludahi oleh Rasulullah. Berkah ludah Rasulullah itu hilang, bisa hilang sakit. Tapi itu ludah Rasulullah, janganlah Bapak coba ke anak cucu Bapak, Pak. Infeksi kakinya nanti. Kita ini kadang aneh, Bu. Dia kadang Rasulullah tuh, Pak, mata Ali aja dalam keadaan sakit diludahinya sembuh. Kita jangan buat macam itu, kuman kita banyak, Pak. Sudah Bapak ludahkan membengkak kaki anak itu nanti. Bertambah biaya jadi ya, Pak. Padahal betadin murah, kalau sempat dari awal kasih betadin kan enggak macam itu kejadiannya. Kita tuh terlalu pede kadang, Pak, baca selawat kasih air liur, membengkak kakinya. Nah, setelah itu rupanya orang kafir mencari, Pak. Bolak-balik di atas gua Sur itu, Bu. Bolak-balik. Jadi Abu Bakar sangat ketakutan di dalam. Ketakutannya apa, Pak? Bukan memikirkan dirinya, memikirkan diri Rasulullah. Rupanya Allah utus bala tentaranya. Berupa apa, Pak? Burung yang sedang mengeram telur dan sarang laba-laba yang begitu banyak. Akhirnya mereka tidak mungkin dalam ini ada sarang laba-laba. Ini ada burung yang bertelur. Jadi tentara Allah itu tidak selamanya dalam bentuk tentara, Pak. Contohnya yang membunuh Namrud, Bu. Apa? Nyamuk, Pak. Nyamuk masuk ke telinganya, Bu, tidak bisa keluar, berterbang-terbanglah dalam kepalanya nih, Pak, nyamuk. Jadi gatal, tidak bisa digaruk. Cara garuknya apa, Bu? Minta pukul dia baru enak garuknya, Pak. Puas pengawalnya melepuk dia tiap hari, Pak. Sal gatal lepuk kan muka aku, senang banget ya, Pak. Habis kena lepuk aja dia, Bu. Akhir mati Namrud karena nyamuk. Jadi tidak selamanya tentara Allah itu dalam bentuk yang sangar-sangar. Kadang belalang, kadang jangkrik. Diperbanyak oleh Allah. Nah, rupanya tidak terlihat, Bu. Tidak terlihat. Besoknya lagi terkejut Rasulullah melihat Abu Bakar tidak memakai pakaian. Kemana bajumu, Abu Bakar? Diceritakanlah oleh Abu Bakar. Menangis Rasulullah, Pak. Berdoa Rasulullah, ya Allah, letakkanlah Abu Bakar di dalam derajatku di surga. Dan doa itu dikabulkan oleh Allah. Nah, itulah beratnya hijrah itu. Jadi Bapak Ibu, Muharram ini sebetulnya bukan bulan baru. Kita dengar ayat yang dibacakan oleh Pak Imam kita tadi. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya Allah membagi dalam satu tahun itu 12 bulan. Fi kitabillahi wa ma khalaqas samawati wal ardh. Begitulah ketetapan Allah dalam kitabnya,
mulai dari langit dan bumi diciptakan. Jadi udah lama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu udah lama Pak, dari mulai langit dan bumi diciptakan. Cuman kenapa dihitung Muharram ini ketika hijrah? Supaya lebih bisa untuk menyusun tahun Pak. Karena waktu itu surat menyurat tidak ada memakai tanggal dan bulan. Makanya kapan nih kita tetapkan nih Muharram kita? Maka disepakatilah ketika Rasulullah hijrah. Tapi kalau bulan Muharram Safar itu sudah mulai langit dan bumi diciptakan. Minha arbatun hurum, diantaranya ada 4 bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi sudah lama. Hitungan itu sudah sangat lama, Bu. Jadi kalau kita ingat kembali peristiwa apa yang terjadi di bulan Muharram ini, Allah mengampuni dosa Nabi Adam di bulan Muharram. Mungkin kita bisa ingat lagi, Bu ya. Nabi Adam alaihissalam ini bukti dia sudah menghitung, Pak. Sudah diajarkan Allah menghitung itu. Kalau kita lihat dalam kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah, Allah memperlihatkan kepada Nabi Adam anak cucu keturunannya. Begitu Allah memperlihatkan anak cucu keturunannya, terkejut Nabi Adam, Pak, melihat ada satu keturunannya yang mulutnya bercahaya. Ditanya oleh Nabi Adam, siapa keturunanku yang bercahaya mulutnya itu ya Allah? Daud. Jadi Nabi Daud itu Pak, mukjizatnya kan suaranya sangat merdu. Sampai dalam riwayat kalau dia membaca Zabur itu, binatang buas bisa tidak jadi memangsa musuhnya. Burung bisa menghentikan kepak sayapnya. Itulah keindahan suara Nabi Daud itu. Tapi Nabi Adam salah fokus, Bu, melihat kening Nabi Daud. Salah satu mukjizat Nabi Adam yang tidak terekspos itu apa, Pak? Dia bisa melihat jatah umur anak cucu keturunannya dari keningnya. Jadi kaget Nabi Adam, ternyata umur Nabi Daud hanya 60 tahun, Pak. Kata Nabi Adam, ya Allah, apakah hanya 60 tahun umur Daud? Iya Adam. Umur aku kan 1000 tahun ya Allah. Bolehkah aku berikan 40 tahun kepada Daud? Kata Allah boleh. Makanya umur Nabi Daud jadi 100 tahun itu, Pak. Umur Nabi Adam jadi 960 tahun. Syukurnya, Bu, kita tidak bisa saling lihat kening kita, Pak. Kalau enggak, abang 2 minggu lagi nih, Pak. Aku 2 minggu, kok 3 hari lagi kau ya. Kan ada tulisannya. Untung kita tidak bisa saling lihat, Pak. Jadi begitu umur Nabi Adam 960 tahun, datang malaikat maut menghampiri. Ditanya oleh Nabi Adam, untuk apa kau kemari? Sudah sampai waktumu Adam. Oh, jangan kau memandai-mandai, Sroy. Aku bukan tidak menghitung. Umur aku sampai hari ini masih 960 tahun. Itu bukti Nabi Adam menghitung. Mungkin kau lupa Adam, kau pernah memberikan umurmu kepada Daud 40 tahun. Nah, aku tidak pernah ngasih. Baliklah malaikat Israel, Bu. Ditampilkanlah oleh Allah percakapan ketika Nabi Adam memberikan umurnya 40 tahun kepada Nabi Daud. Karena kisah inilah kata Rasulullah, Adam pelupa, anak cucunya pun pelupa. Adam pembantah, anak cucunya pun pembantah. Itulah sifat asli kita. Pelupa satu, pembantah satu. Ibu-ibu sedang ngomong pakai telepon sama suaminya, Pak bentar Pak, Mama cari dulu handphone Mama. Kan Mama lagi nelpon nih, itulah tadi mana Mama taruh, padahal diselip di telinganya Pak. Bisa lupa. Itulah pelupa kita tuh Pak. Pembantah apalagi Bu. Pembantah nih kita tuh pantang dihina orang, pantang direndahkan orang Pak. Langsung kita naik emosi kita. Bu, kata ibu, apa nih Bu ya, kulit ibu hitam, jangan pakai lipstik warna merah, macam dendeng belado ibu. Siapa yang ngomong? Oh, langsung tersinggung. Ibu apa tuh yang ngomong? Tahu kalian enggak? Dia berjilbab tuh kepalanya sulah tuh, bukan enggak tahu aku. Akhirnya membongkar aib jadinya. Kita tuh Bu ya, kita udah tahu nih sifat asli kita nih pembantah. Aku enggak boleh jadi orang seperti itu. Ketika kita direndahkan orang, dihinakan orang, kita itu tidak akan rendah dengan gara-gara mulut orang, Pak. Itu tuh pilihan kita. Kalau kita mau tersinggung, ya sedihlah kita, hancur kita.
Makanya pas COVID kemarin tuh Pak, saya ceramah di rumah sakit jiwa. Saya tanya ke dokter tuh, dok, ada enggak orang gila yang kena COVID? Kata dokter, mana lah mempan Ustaz, orang gila enggak mempan lah. Apa sebabnya? Dia enggak itu yang dipikirkannya. Nah, kita suka mikir Pak. Sedikit dihina orang langsung tersinggung. Orang gila Bu, mau dihina apapun senyum dia Pak. Ketawa dia, enggak ada tersinggung hatinya Bu. Enak tidurnya Pak. Kita dihina orang enggak tidur malam apa enggak naik gula itu jadinya Bu. Itu kena ginjal jadinya Pak. Masuk masjid bangkit takut waktu itu. Batuk orang 3 kali berdenyut jantungnya Pak. Matilah aku positif. Nah, itu dia membuat banyak orang kena sakit. Sampai orang tukang galon banyak berhenti kemarin Pak. Kenapa Bang berhenti ngantar galon Bang? Masuk saya ke perumahan tuh Ustaz, disiramnya saya pakai disinfektan. Kali 100 galon, basah kuyup saya kena disinfektan. Mati kena disinfektan, saya lagi bukan kena COVID, mati yang berhenti dia jadinya. Karena apa? Kita pemikir. Makanya Bu, apa kata Profesor Dr. Masaru Emoto Pak? 80% penyakit dari pikiran, hanya 20% dari makanan. Berhentilah kita menyalahkan makanan, tensi naik, gula darah. Jangan salahkan makanan Pak. Di Arab Saudi itu Ibu, seekor kambing 4 orang makan tidak ada yang naik kolesterolnya satupun Pak. Kita dapat undangan kekah sakit tengkuk langsung Pak. Belum makan kambing lagi. Dengar pengumuman Ustaz Asrori, kita ada kambing malam ini 2 langsung sakit tengkuk ya Pak. Belum makan lagi. Jadi sebetulnya Bu, tahu Ibu, yang membuat bapak nih sakit jantung, darah tinggi itu apa Bu? Pergi beralek sama Ibu, bapak mau ngambil daging, Ibu larang, itu yang naik jantungnya itu. Baru mau terambil daging baru Pak, jangan abang makan lagi sakit abang nanti. Iyalah tahan juga Pak. Ambil telur puyuh kena marah juga, jangan ambil telur puyuh itu lagi tinggi kolesterol tuh. Itu yang buat jantung bapak naik itu Bu. Karena dia mau makan Ibu larang, itu yang naik jantung tuh Pak. Nah itu Ibu ya. Nah kemudian Pak, begitu Nabi Adam digelincirkan oleh iblis. Iblis menggelincirkan Nabi Adam dengan 2 hal saja Pak. Jadi kalau kita lihat dalam kitab Tazkiyatun Nafs, iblis naik ke kapal Nabi Nuh. Begitu iblis naik ke kapal Nabi Nuh ini dakwah lebih kurang 500 tahun. Jamaahnya cuma 70 orang. Jadi Nabi Nuh hafal betul wajah jamaahnya Pak. Tahu-tahu masuk 1 orang mulutnya mirip mulut sapi Pak. Kau ini siapa? Kata Nabi Nuh. Aku dipaksa Allah naik ke atas kapal kau ini Nuh. Sebetulnya aku tidak mau, tapi akhirnya ingat aku pun punya misi jadinya. Aku ingin badan sahabatmu bersamamu, hati mereka bersamaku. Baru sadar Nabi Nuh, ini iblis yang naik. Turun kau dari kapal aku. Tunggu dulu Nuh. Aku dipaksa Allah untuk menyampaikan senjataku menggelincirkan kalian. Setaat apapun kalian beribadah, kalian tidak akan pernah bisa mengalahkan aku. Dengan inilah aku menggelincirkan Adam. Yang pertama Nuh, iri hati, hasad, dengki. Sehebat apapun kalian ibadah Nuh, kalian tidak akan pernah bisa mengalahkan aku. Kenapa dengan iri hati, hasad, dengki kami tidak bisa mengalahkanmu? Kau tahu enggak Nuh, kenapa aku diusir dari surga? Aku dengki kepada Adam. Aku senior, dia junior, itu suruh aku sujud sama dia. Dia tak mau aku. Aku lebih lama sama dia daripada dia. Akhirnya aku diusir. Daripada aku diusir sendiri, biarlah sama-sama tidak dapat. Itulah dengki itu Pak. Aku buat dia untuk memakan buah khuldi. Aku gelincirkan dia karena kedengkianku kepadanya. Nah, sementara kita umat Islam ini Pak, ternyata banyak yang memelihara iri hati, hasad dan dengki. Jangankan orang biasa lagi Bu, Ustadz Abdul Somad aja yang begitu naik Pak ya. Apakah kata Bapak Ibu semua Ustadz suka? Enggak, yang menjatuhkannya pun banyak Ustadz juga. Sedangkan di kalangan Ustadz aja mendengki Bu. Apalagi di kalangan orang biasa. Jadi iblis ini tidak takut ya Pak. Silahkan kalian ke masjid sholat, silahkan kalian baca Quran. Yang penting kutanamkan kedengkian dalam hati kalian. Bahkan di antara kori-kori aja Bu, banyak yang saling mendengki satu sama lain. Ini juara kenapa nindak? Masih ada rupa seperti itu. Ternyata iblis berhasil. Dan kedua, iblis menggelincirkan dengan memasukkan keserakahan ke dalam diri Nabi Adam alaihissalam.
Kenapa dengan serakah kami tidak bisa mengalahkanmu? Adam kurang apa di surga dia? Semua fasilitas sudah untuk dia. Hanya satu yang tidak boleh, mendekati buah khuldi. Aku masukkan keserakahan. Kau ingin abadi Adam? Aku ingin makan buah khuldi itu. Karena khuldi itu artinya keabadian. Akhirnya aku gelincirkan dia makan karena keserakahan itu. Makanya ada kita waktu miskin aman-aman aja hidupnya Pak. Waktu kaya kekurangan dia. Dimasukkan iblis terus keserakahan ke dalam jiwa. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.